bersujud kepada Nabi Adam, tapi syaitan menolaknya. Ini karena bentuk kesombongan syaitan atas Nabi Adam. Nah, inilah salah satu karakter yang disukai oleh syaitan, sombong. Sehingga syaitan ini sangat suka terhadap orang-orang yang sombong. Nah, kalau diri kita sudah merasa tawadu, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rasa tawadu ini terbawa dalam setiap aktivitas kita bergantung, kita rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita akan mengaji mengawali kegiatan kita itu, kita selalu diberi kesempatan untuk melakukan segala sesuatunya, namun semua yang kita lakukan tanpa didasari niat dari dalam hati, insya Allah akan kurang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu bagaimana nih cara menata hati kita, niat kita dalam melakukan segala hal aktivitas baik ibadah maupun pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Ustadz lebih memahami lagi untuk memberi lagi ilmu pada kami semua, terutama pada pendengar semua, sehingga dapat menjadi lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan di dunia ini, lebih-lebih untuk di akhirat kelak. Terima kasih Mas Dadang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Benar yang dikatakan oleh Mas Dadang tentang bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini, semua didasari oleh niat yang hadir, niat yang tumbuh dari dalam hati, seyogianya akan menjadi penuntun kita di dalam menjalani kehidupan. Sehingga seluruh kegiatan yang kita lakukan, baik yang murni berupa ibadah maupun kegiatan-kegiatan yang seperti halnya kita makan, seperti halnya kita bekerja, yang mungkin secara penglihatan mata adalah kegiatan duniawi, tapi jika semua itu bisa kita niati untuk beribadah, maka juga akan bernilai ibadah. Nah, sehingga pada malam hari ini kita begitu penting untuk membicarakan yang namanya niat. Di dalam kehidupan ini, seluruh kegiatan yang tanpa didasari niat, tanpa adanya niat, maka tidak akan memperoleh yang namanya imbalan. Sehingga dalam suatu keadaan Rasulullah pernah menyampaikan, niatul mu'min khairu min amali. Niat daripada seorang mukmin, bagi kita seorang yang beriman, itu akan terkadang lebih baik daripada amalnya. Maksudnya bagaimana? Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan suatu ibadah, katakan saja haji, kita berniat untuk melakukan haji, kita mulai daripada yang namanya berusaha, menabung dan seterusnya, kita sudah benar-benar berikhtiar, meniatkan di dalam hati bagaimana caranya kita bisa melakukan haji. Innalillah, ternyata Allah berkehendak lain. Allah mencabut nyawa dari seseorang yang sudah meniatkan untuk haji. Kira-kira tanggapan kita bagaimana? Apakah kita menganggap urusan Allah, tapi terkadang kita nggak bisa menghilangkan omongan di neraka. Kita harus berani untuk tampil menyampaikan bahwa orang yang berniat haji, walaupun tidak diberikan izin oleh Allah untuk sampai ke Ka'bah, Madinah, Makkah, tetap akan mendapatkan yang
memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain, sehingga segala sesuatu perlulah sangat untuk kita niatkan di dalam hati. Seperti itu. Seperti kegiatan malam hari ini. Kalau kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita niatkan untuk menambah ilmu, menghilangkan kebodohan di dalam diri kita, menghidupkan agama Islam, mengajak orang-orang muslim, mengajak orang-orang mukmin untuk senantiasa taklim, mengaji, menambah wawasan dan seterusnya. Sehingga setiap aktivitas kita dasarnya dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ibadah diakhiri, tidak ada ibadah pasti semua ibadah itu diakhiri dengan lillahi ta'ala. Kita sholat usolli fardhu zuhri diakhiri dengan lillahi ta'ala. Mau puasa lillahi ta'ala, wudhu lillahi ta'ala, semuanya itu hanya sebagian contoh. Memberikan bahwa segala aktivitas kita bukanlah karena seperti itu. Jadi kalau benar hadir kita tunjukkan menunjukkan keniatan. Nah, dalam salah satu kitab saya kutip ini menjadi tahun memahami sini di dalam seluruh aktivitas kita. Hadis diriwayatkan oleh bahwa Umar ibn Khattab pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa malikul inna famana Allah Rasul wa hijratuhu ila Allah Rasul wa man hijratuhu ila ibuha imra'atin ihuha hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaq ala sihhati. Umar ibn Khattab mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanya amal gantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Hijratuhu ila Allah. Ini diceritakan bahwa ada sahabat yang dari Mekah kepada Madinah. Nabi yang melakukan hijrah berpindah dari Mekah ke Madinah dengan niat Allah dan hijrah tadi berpahala dan mendapatkan ridho Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka apa yang diperoleh ya tadi itu dunia atau perempuan. Jadi kalau di hadis ini ada asbabul wurudnya, ada sebabnya. Yakni ada seorang sahabat yang kemudian mengikuti hijrah berpindah dari Mekah kepada Madinah. Tapi ini bukan karena mengikuti utusan Allah, ya, karena urusan dunia. Jadi karena dunia sangat-sangat berbahaya, nggak bisa kita ini bisa niat bahaya ini dunia. Ini ada juga sahabat Nabi yang ingin menikahi perempuan, karena perempuan itu ikut hijrah, maka dia ikut hijrah. Ini kan jadi problem nanti ya. Jadi mengikuti perempuan ya membela-belakan hijrah. Nah ini kata Nabi, fa hijratuhu ila ma hajar ilaih, maka apa yang dia peroleh ya apa yang dia niatkan. Nah ini sangat remeh, sangat remeh. Kalau kita nggak segera menata hati kita dengan baik, maka yang kita peroleh adalah apa yang kita niatkan di dalam hati. Begitu nih. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, begitu penting untuk menata hati kita sebelum melaksanakan seluruh aktivitas kita. Kita mau keluar,
Katakan kita mulai bekerja mulai dari jam 7, kemudian saat kita keluar dari rumah, maka niatkanlah bahwa pekerjaan kita adalah mencari nafkah. Mencari nafkah itu adalah perintah, menggugurkan kewajiban. Kemudian kita mau keluar, pasti di sana kita bertemu dengan orang, maka niatkanlah kita untuk melakukan namanya ibadah silaturahim dan seterusnya. Begitu banyak amal-amal yang kelihatannya seperti duniawi, bekerja dan seterusnya. Tapi kalau kita bisa mampu menghadirkan hati kita untuk niat ibadah karena Allah, karena Rasulullah, maka yang kita peroleh juga apa yang kita niatkan. Wa inna malikulli imri'in ma nawa. Setiap seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Begitu. Jadi sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan apapun, pertama yang harus kita pikirkan adalah apa niat kita. Karena setelah niat kita tertata, maka suatu saat hasil yang kita peroleh juga sesuai dengan niat kita. Jadi kalau kita niatkan untuk mengajak orang-orang muslim, orang-orang mukmin untuk mengaji dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan membalas niat kita. Mungkin kita tidak perlu untuk berpikir imbalan dari manusia, karena niat kita karena Allah. Jadi urusan kita adalah dengan Allah. Tenang saja, karena kalau kita meniatkan karena Allah, Allah yang akan mengatur segala pembalasan untuk kita. Dan mungkin di sini perlu saya tegaskan lagi bahwa niat adalah fondasi awal sebelum kita melaksanakan namanya aktivitas, melaksanakan seluruh kegiatan. Jangan sampai niat kita keliru, karena hasil akan mengikuti apa yang kita niatkan. Mungkin sedikit pembahasan kita tentang urgensi niat di dalam seluruh aktivitas, seluruh ibadah, sampai dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn Khattab. Dan segala cerita-cerita tadi kita niatkan agar kita senantiasa introspeksi diri. Apakah selama ini aktivitas kita sudah kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Nabi dan seterusnya, atau belum? Nah, itu yang perlu kita introspeksi diri. Jadi marilah semuanya hadirul hadirat rahimakumullah, kita tata niat, kita hadirkan niat yang baik, yang tulus, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan seluruh aktivitas. Insya Allah Allah yang akan mengatur segala urusan bagi kita selama kita meniatkan segala urusan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu, Mas. Terima kasih, sangat luar biasa sekali. Jadi begitu pentingnya niat untuk melaksanakan segala hal, baik ibadah maupun urusan dunia, sehingga kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita melakukan perbekalan di dunia ini untuk di akhirat kelak itu lebih mendapatkan barokah, lebih mendapatkan rahmat. Benar, Mas. Untuk mendapatkan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada satu pertanyaan mungkin sangat singkat sekali. Apabila kita sudah menata niat kita sudah sungguh-sungguh, namanya manusia itu kan tempatnya salah, sering sekali sangat mudah digoda daripada Nabi, utusan Allah yang lainnya juga. Nah, itu bagaimana nih, misalkan kita sudah menata niat, misalkan kita mau bekerja, mau mengajar, mau ke kantor, atau mau bekerja kewajiban kita, namun di tengah perjalanannya ada hati yang membelokkan kita tidak sesuai dengan tujuan. Biasanya kan setan selalu mengintai orang, namun begitu sulitnya mungkin menghasut atau bagaimana ya, mempengaruhi orang yang beriman. Namun tidak semua orang di dunia, manusia di dunia ini imannya begitu kuat. Mungkin masih ada yang sangat tipis, tebal, dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana cara kita itu untuk menghindari dari godaan-godaan setan yang sangat syahdu sekali seperti itu, supaya kita tetap nih di jalan ke niatan kita dari awal tadi. Gitu. Memang musuh kita sebenarnya hanya ada dua, yakni nafsu kita
dan syaitan ya. Itu yang kemudian harus kita hati-hati dalam memusuhi atau melawan musuh kita ini, yakni nafsu dan syaitan. Nah, dalam perjalanan kita menata niat, melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas, bekerja dan seterusnya, ternyata di dalam perjalanan kita melakukan pekerjaan, aktivitas yang dari awal sudah kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah dan seterusnya, tergoda oleh bisikan syaitan, oleh bisikan nafsu. Nah, ini bagaimana cara untuk terlepas dari godaan ini, untuk meminimalisir keamanan godaan ini. Caranya yang pertama, kita harus benar-benar meyakinkan diri sebelum melakukan aktivitas ini. Yakinkan diri kita bahwa kita bisa melakukan aktivitas itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada rasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kemudian rasa bergantung kepada Allah ini yang kemudian akan menjadi energi tersendiri di dalam mengarahkan niat sampai dengan selesainya pekerjaan. Ini yang pertama. Jadi ada rasa kebergantungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar bahwa kita itu lemah. Kita sadar bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa melakukan aktivitas ini kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadarkan diri kita dulu bahwa saya bisa melakukan pekerjaan ini, aktivitas ini karena ada bantuan Allah. Kalau kita sudah sadar, maka dalam melakukan pekerjaan ini kita akan senantiasa bergantung pada Allah. Nah, rasa bergantung kepada Allah lah ini yang kemudian Allah menurunkan rahmat, barokah, kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan yang kita niatkan. Nah, kenapa orang itu bisa tergoda oleh bisikan nafsu, oleh bisikan syaitan? Mungkin pertama benar yang tadi dikatakan bahwa iman kita tidak seluruhnya sempurna, tidak kuat. Ada yang tipis, ada yang sudah tebal, kuat untuk melawan seluruh godaan. Mungkin di satu sisi benar dari sisi iman, tapi di sisi lain kita juga harus berkaca. Apakah kita sudah merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita masih merasa tinggi di hadapan Allah? Karena kalau kita sudah merasa tinggi di hadapan Allah, maka syaitan-syaitan ini akan sangat suka menemani kita. Karena kita sudah sangat-sangat paham ya, dan familiar sekali dengan cerita di mana syaitan itu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan syaitan untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi syaitan menolaknya. Ini karena bentuk kesombongan syaitan atas Nabi Adam. Nah, inilah salah satu karakter yang disukai oleh syaitan, sombong. Sehingga syaitan ini sangat suka terhadap orang-orang yang sombong. Nah, kalau diri kita sudah merasa tawadu, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rasa tawadu ini terbawa dalam setiap aktivitas kita bergantung, kita rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syaitan ini tidak suka dengan orang-orang yang seperti ini. Nah, kalau sudah tidak disukai sama syaitan, maka musuh terbesar kita hanyalah nafsu. Maka tatalah nafsu kita dengan baik, dengan niatan yang
itu dari pribadi kita. Jadi kita tinggikan rasa bergantung pada Allah. Itu intinya. Kita tinggikan, kita kuatkan rasa bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kita sudah menguatkan diri untuk bergantung pada Allah, kita nggak bisa kalau nggak ada pertolongan dari Allah. Maka yang kedua adalah senantiasa mengingat bahwa niat kita adalah karena Allah. Ya, jadi di perjalanan melakukan pekerjaan ini pasti banyak sekali godaan ini. Ya, banyak sekali. Nah ini kalau kita nggak bisa mengingat-ingat niat kita, tujuan kita, ya kita juga akan tergoda. Makanya kalau setelah kita pertama tadi menguatkan rasa kebergantungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah mengingat-ingat niat kita. Mengingat-ingat niat kita. Jadi niat itu tidak hanya dilakukan di awal, disampaikan di awal saja. Tidak hanya disampaikan di awal, tidak hanya dihafalkan dalam hati di awal saja, tapi tidak, ya. Dalam perjalanan pekerjaan kita, di tengah-tengah kita, sampai dengan akhir kita melakukan pekerjaan, ingatlah terus apa niat kita. Nah, insya Allah kalau kita sudah melakukan dua hal ini, menguatkan rasa bergantung pada Allah dan mengingat-ingat niat kita, insya Allah sampai dengan akhir pekerjaan kita, akhir aktivitas kita, kita akan tetap dalam satu niat, yakni niat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Oke, alhamdulillah sekali. Sungguh sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya, terutama dari niat yang perlu sangat awal sekali kita laksanakan, gitu niat. Ya. Terima kasih. Saya kira cukup sekian untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin di lain kesempatan kita akan membahas lagi bab yang lain atau melanjutkan bagaimana yang ada tuntunan kita melalui kitab Al-Quran kita semua. Nah, karena dalam Al-Quran sangat banyak sekali ilmu yang perlu kita pelajari. Tidak semua orang kan bisa memahami 100%. Mungkin kalau membaca mayoritas bisa, namun memaknai daripada Al-Quran tersebut dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari itu yang sangat sulit. Tantangannya begitu besar sekali. Ya baiklah, terima kasih. Semoga ini semua bermanfaat bagi kami, bagi pendengar semuanya, pemirsa semuanya, dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.